Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Juanda Arianto. Untuk pertemuan kali ini mata pelajaran TIK, kita masih belajar tentang Microsoft Office, yaitu untuk kelas 7 kita belajar Microsoft Word. Untuk pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang Microsoft Word, apa itu Microsoft Word, terus apa saja kegunaan dan manfaatnya, kemudian cara membuat lembar kerja baru dan menyimpannya. Sekarang kita akan belajar tentang fungsi menu-menu pada Microsoft Word. Kemarin juga udah tahu kan ya, fungsi menu-menu apa aja yang udah ada di Microsoft Word. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran yang kita pelajari kali ini bisa dipelajari dengan mudah, dimengerti, dan nantinya dapat berguna untuk kemudahan kita semua. Langsung saja, yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami fungsi-fungsi menu pada Microsoft Word. Kemudian siswa dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari. Yang ketiga, siswa dapat membuat naskah atau dokumen file setelah mengetahui menu-menu pada Microsoft Word yang nantinya tidak terlalu susah untuk membuatnya. Selanjutnya yaitu lembar kerja Microsoft Word. Di sini kita mulai dari title bar, yaitu judul dari dokumen kita. Kemudian ada office button, di situ ada untuk membuat lembar kerja baru, untuk membuat menyimpan lembar kerja yang telah kita buat, kemudian untuk menyimpannya, kemudian untuk mencetak. Di situ ada menu new, open, save, save as, kemudian close, terus print. Di situ juga ada kemudian quick access toolbar, yaitu menu yang ada isinya yaitu dengan menyimpan. Untuk tombol cepatnya yaitu undo dan redo. Kemudian custom quick access, yaitu untuk menampilkan di quick access toolbar tombol apa saja yang ingin dimunculkan. Kemudian di menu bar terdapat menu home, insert, page layout, preference, mailing, review, dan view. Kemudian untuk di situ ada ruler untuk garis-garis di atas untuk 1 sampai 15 itu ya. Kemudian ada roller untuk naik turunkan lembar kerja pada Microsoft Word, ada lembar kerja yang kita buat. Kemudian ada status bar, di status bar kita bisa melihat berapa banyak halaman dan kata yang telah kita tuliskan. Kemudian ada zoom in out, yaitu untuk memperbesar dan memperkecil lembar kerja yang telah kita buat. Kemudian ada untuk mengatur tampilan kerja, yaitu bisa membuat seperti tampilan 1 halaman, 2 halaman, atau seperti di web. Kemudian pada bagian home ada clipboard. Kemudian di clipboard terdapat menu yaitu cut, copy, paste, dan format painter. Untuk cut sendiri yaitu untuk memindahkan objek, jadi kita bisa misalkan cut, terus kita bisa copy. Kemudian copy yaitu untuk mencetak atau mengcopy objek. Kemudian paste yaitu untuk memunculkan objek yang sudah kita cut atau copy tadi. Nah, kemudian di situ ada format painter, yaitu perintah untuk memformat naskah dengan fasilitas painter. Kemudian untuk font, di situ di menu home juga ada font. Di bagian font ada beberapa bagian, yaitu bagian font itu sendiri, jenis font, yaitu lanjut dengan font size, yaitu untuk ukuran font, bold,
yaitu untuk mempertebal huruf, kemudian italic membuatnya menjadi huruf menjadi miring, kemudian underline kita gunakan untuk tulisan bergaris bawah. Untuk sedangkan untuk strike talk yaitu untuk kita mencoret tulisannya. Misalkan kita tuliskan apa tapi kita coret tulisannya tuh. Nah itu. Kemudian untuk subscribe yaitu tulisan ada di bawah. Contohnya seperti ini. Kemudian untuk superscribe contohnya seperti ini, yaitu untuk membuat jadi berpangkat. Kemudian change case maka akan muncul tampilan kita buat menjadi ada 5 pilihan di situ. Kita bisa buat jadi huruf awalnya yang besar, kemudian selanjutnya kecil, atau yang kedua yaitu kecil semua, yang ketiga yaitu besar semua, atau setiap kata itu awalnya huruf besar semua, atau kita bisa acak hurufnya. Kemudian ada tag highlight yaitu untuk memberi di belakang teks kita menjadi lebih ada warnanya. Kemudian ada font color. Font color yaitu untuk memberi warna pada font. Pada font yang kita buat kita bisa kasih warna merah, kuning atau hijau. Kemudian grow font. Grow font yaitu untuk memperbesar ya. Kalau misalkan jenis font kita 12, kita bisa menggunakan jadi kita tekan tombol grow font, di situ kita bisa memperbesarnya. Kemudian untuk shrink font yaitu untuk memperkecil. Sedangkan clear formatting, setelah kita rubah jenis huruf, warna dan sebagainya, kita clear formatting, maka semuanya akan berubah menjadi seperti semula sebelum kita rubah. Kemudian di bagian paragraf ada bullet, ada numbering, ada multi-level list, kemudian ada decrease indent, increase indent, show atau hidden, alignment tag left, center, alignment tag right, justify, line spending, shading, dan border. Nah, untuk bullet sendiri yaitu digunakan untuk pemilihan jenis indent dengan menggunakan bullet dengan angka, sedangkan numbering untuk memberikan nomor pada halaman. Untuk selanjutnya yaitu multilist, yaitu untuk membuat penomoran dengan membentuk bertingkat, bentuknya bertingkat, seperti misalkan nomor 1, ntar ada sub nomornya, misalkan ada A, nomor 1 A, nomor 2 B, nomor 3 dan selanjutnya. Kemudian ada decrease indent, yaitu menurunkan tingkat indent paragraf. Kemudian increase indent itu meningkatkan tingkat indent paragraf. Kemudian sort di situ untuk mengurutkan data dalam tabel atau pengurutan huruf dan angka, jadi disortir. Untuk show atau hide yaitu menunjukkan tanda paragraf dan format simbol lainnya yang tersembunyi. Alignment tag left yaitu untuk teks rata kiri, dan alignment untuk center yaitu teks rata tengah, jadi rata di tengah. Untuk justify yaitu teks rata kanan kiri, yaitu penyesuaian teksnya untuk rata kanan dan di bagian kiri. Untuk line spending yaitu untuk mengatur spasi baris. Kemudian untuk shading yaitu untuk memberikan pewarnaan pada background, jadi backgroundnya kita bisa kasih warna. Kemudian border untuk pembuatan garis kotak, jadi kita bisa masukkan border di situ. Kita bisa buat kayak tabel gitu ya, kita bisa menggunakan border. Untuk style sendiri di situ ada beberapa macam,
Kita bisa lihatnya di situ. Kemudian perintah untuk memilih gaya pada paragraf yang dipilih. Jadi setelah kita ketikkan banyak paragraf nih, kita paragraf ini dengan model heading 1, heading 2, title atau subtitle. Di situ kita bisa melihatnya. Kemudian ada bagian editing. Di situ ada yang namanya find, reflect, dan select. Find digunakan untuk mencari datanya. Data mana nih yang kita mau cari? Kita bisa menggunakan fasilitas find. Kemudian reflect yaitu untuk mengganti data pada dokumen dengan data baru. Kemudian select untuk memilih atau memblok isi dari dokumen. Untuk selanjutnya yaitu di menu insert. Di situ ada page ya. Di situ ada page, kemudian di dalam page ada cover page, blank page, dan page break. Nah, cover page difungsikan untuk menyisipkan halaman pertama. Kemudian blank page yaitu untuk menampilkan lembar kerja baru. Kemudian page break yaitu untuk melakukan pengaturan pergantian halaman. Kemudian di situ juga kita bisa masukkan tabel. Di sini karena di insert kita bisa masukkan insert tabel, yaitu untuk menampilkan atau menyisipkan tabel. Kita buat tabel di Microsoft Word juga bisa. Kemudian di menu berikutnya yaitu illustration. Di menu illustration di situ ada picture, ada clip arts, kemudian ada shape, ada SMS start, kemudian chart. Nah, di situ chart digunakan untuk membuat diagram. Kemudian smart start yaitu untuk menampilkan sebuah visualisasi informasi untuk ditampilkan dalam bentuk gambar sehingga mudah dan cepat untuk pembuatannya. Kemudian shape yaitu untuk membuat bentuk tertentu tanpa harus memakai aplikasi tambahan. Jadi kita bisa buat bulat, kotak, atau tanda panah, tanda silang, kita bisa masukkan menggunakan shape. Kemudian clip art, di situ kita bisa menyisipkan kreasi seni, film, suara, atau foto yang telah terformat. Untuk picture sendiri untuk menyisipkan gambar dalam dokumen yang sudah disimpan di hard disk maupun di laptop kita. Kita bisa sisipkan melalui insert picture. Kemudian di menu link kita ada hyperlink, bookmark, dan cross reference. Hyperlink sendiri yang pertama yaitu untuk menambahkan sebuah link untuk sebuah halaman web. Jadi kita bisa masukkan teks, kemudian kita sisipkan melalui hyperlink juga bisa. Kemudian yang kedua, bookmark digunakan untuk menyisipkan tanda yang dapat dipakai untuk dituju pada dokumen. Jadi di bookmark 11-12 fungsinya dengan hyperlink. Di bookmark ini bedanya kalau misalkan kita bookmark di bagian tertentu, kita bisa mudah untuk mencari yang kita tandai tersebut. Kemudian cross reference digunakan untuk menyisipkan footnote, caption, cross reference, dan index. Next, untuk bagian header dan footer, di situ ada header, footer, dan page number. Header sendiri yaitu untuk membuat tag yang selalu muncul pada bagian atas. Jadi kalau misalkan kita dapat surat dari sekolah nih, di situ ada kop sekolah. Biasanya menggunakan header. Biasanya dipakai di bagian atas. Sedangkan footer yaitu untuk membuat tag yang selalu muncul pada bagian bawah dari dokumen. Misalkan ada nomornya nih, nomornya di bawah ada di ujung kertas paling bawah ada nomor 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya sampai 100. Biasanya menggunakan footer. Untuk page number sendiri digunakan untuk pengaturan letak-letak nomor halaman. Bisa menggunakan footer, juga bisa menggunakan page number jika penomoran. Kemudian di bagian teks di situ ada namanya text box, quick path, words art, drop crop, kemudian signature line, data time, dan object.
textbox sendiri adalah untuk menyisipkan kotak pada teks dokumen, menyisipkan objek yang sering digunakan dan dapat dengan cepat dan efisien. Untuk quick path yaitu menyisipkan untuk word art yaitu untuk menyisipkan dekorasi tulisan untuk textbox yaitu menyisipkan kotak teks pada dokumen. Kemudian quick path yaitu menyisipkan objek yang sering digunakan dengan cepat dan efisien. Word art yaitu untuk menyisipkan dekorasi tulisan ke dalam dokumen. Sedangkan drop cap yaitu menambahkan huruf kapital dan ukuran besar di awal paragraf. Kemudian signature line yaitu menyisipkan garis tanda tangan pemilik dokumen. Jadi kita bisa kasih tanda kalau itu dokumen punya kita yang buat gitu. Kita bisa kasih nama kita. Jadi kalau misalkan ada orang yang baca, kita tahu nih siapa yang buat. Kita bisa buat seperti itu. Kemudian date and time yaitu digunakan untuk menyisipkan tanggal dan waktu yang aktif pada dokumen yang sedang aktif. Jadi kita bisa buat di dokumen kita ada tanggalnya juga. Kemudian objek yaitu digunakan untuk menyisipkan objek dalam dokumen. Dan yang terakhir yaitu teks simbol ya. Yang terakhir simbol ya. Di situ ada equation symbol. Yaitu equation yaitu untuk membuat format matematika. Di situ kita bisa masukkan simbol matematika, banyak sekali simbol di situ ya. Kemudian simbol sendiri digunakan untuk persiapan simbol-simbol khusus. Jadi kita bisa masukkan simbol-simbol yang kita perlukan di pengoperasian matematika, kita juga bisa masukkan di sini. Kemudian next, page layout. Di sini ada themes yang pertama ya. Di theme yaitu digunakan untuk memberikan bentuk atau tekstur pada background. Di situ di dalam theme ada color dalam bentuk warna, kemudian font yaitu untuk tulisannya, kemudian efek yaitu mengatur tema efek terhadap objek shape yang terdapat di dalam dokumen. Kemudian page setup yaitu di situ kita bisa ada margin, orientation, size, column, page break, kemudian line number, kemudian hibernation. Yaitu di situ mayoritas kita gunakan untuk pengaturan kertas. Margin yaitu untuk ruang kosong yang ada di sekeliling tepi halaman. Sedangkan orientation yaitu untuk mengatur posisi kertas. Jadi orientation ini bisa bentuknya tegak atau miring, tiduran. Nah, untuk size sendiri untuk mengatur ukuran kertas seperti A4, F4, legal dan sebagainya. Untuk kolom yaitu untuk membagi kertas kerja menjadi beberapa kolom. Kemudian break yaitu untuk memisahkan antar halaman. Jadi antara halaman di tengah halaman nih ada yang kita pisahkan, kita bisa menggunakan break. Kemudian line number yaitu untuk pengaturan nomor baris teks dan halaman. Hibernation yaitu untuk memisahkan suku kata dengan tanda hubung secara otomatis. Itu semua ada di page setup. Kemudian di bagian page background. Di page background di situ ada watermark, page color dan page border. Watermark yaitu menyisipkan gambar teks sebagai background. Watermark ini tidak jauh beda dengan signature tadi. Kemudian page color yaitu untuk memberikan background, memberikan warna pada background yang akan kita buat. Kita misalkan buat kita sedang membuat dokumen, kita akan membuat belakangnya berwarna, kita bisa menggunakan page color. Dan page border kita bisa masukkan kita masukkan bingkai, kita bisa menggunakan page border. Kemudian paragraf yaitu indent dan spacing. Nah, di situ
Indent untuk mengatur identitas pada paragraf, jadi berapa jaraknya dari kiri ke kanan. Spacing untuk mengatur jarak spasi antar baris, di situ kita bisa atur, yaitu menggunakan indent dan spacing. Untuk yang arrange, di situ ada untuk menyunting gambar di posisi. Misalkan kita sudah masukkan gambar nih, insert, terus kemudian gambar. Nah, kita bisa ngatur menggunakan arrange ini dengan menggunakan position, bring to front, send to back, kemudian tag wrapping, kemudian alignment, kemudian group atau rotate. Maaf ya, sedikit penulisannya agak kacau tadi. Kemudian untuk menu selanjutnya yaitu reference. Pada bagian reference di sini ada tabel konten, yaitu di dalam tabel konten ada table of content, ada add tag, kemudian update table. Table of content digunakan untuk pengelolaan daftar isi. Add tag yaitu untuk mengelola paragraf yang terpilih dalam kaitannya sebagai entry data dari daftar yang sudah dibuat. Kemudian update yaitu update tabel, yaitu untuk memperbarui daftar isi. Kemudian footnotes. Di dalam footnotes yaitu ada insert to footnote, menampilkan cetakan kaki dokumen. Jadi di situ ada catatan kaki, ada note. Kemudian insert endnote digunakan untuk menyisipkan catatan di akhir bab. Kemudian next footer note berfungsi untuk membantu footnote dan endnote. Kemudian ada show note, yaitu untuk memperlihatkan lokasi catatan baik footer note maupun endnote. Kemudian untuk selanjutnya yaitu citation and bibliography. Nah, di situ ada insert citations, kemudian manage source, kemudian style dan bibliografi. Nah, untuk keterangannya sendiri di bagian insert citation digunakan untuk menyisipkan kutipan langsung pada daerah kursus yang aktif. Kemudian manage source yaitu digunakan untuk mengelola seluruh sumber kutipan yang mungkin sudah disisipkan di semua segmen file dokumen. Kemudian style yaitu berfungsi untuk memilih bentuk bibliograf yang diinginkan. Kemudian bibliografi yaitu digunakan untuk menyisipkan daftar pustaka ke dalam file dokumen aktif. Kemudian bagian caption yaitu insert caption, insert table of figure, kemudian update tabel dan cross reference. Yang pertama yaitu insert caption digunakan untuk mengkukuhkan keterangan seputar ilustrasi atau gambar yang sedang dipisahkan. Kemudian untuk insert table of figure yaitu digunakan untuk menyisipkan daftar isi gambar yang disisipkan ke dalam dokumen. Kemudian update table digunakan untuk melakukan pembaruan terhadap daftar katalog gambar. Kemudian cross reference berfungsi untuk menyisipkan referensi silang. Tak jarang pengulangan istilah ini juga perlu dijelaskan kembali di catatan kaki menggunakan cross reference. Kemudian di bagian index kita ada marks entry, insert index, dan update index. Mark entry yaitu digunakan untuk memindai masukan baru dalam dokumen. Kemudian insert index digunakan untuk menyisipkan daftar kata ke dalam dokumen. Kemudian update index digunakan untuk memperbarui daftar indeks terkini. Kemudian yang terakhir yaitu
table of authorities, yaitu yang pertama mark citation, yaitu untuk menambahkan teks yang dipilih sebagai kutipan dalam tabel otoritas. Kemudian insert table of authorities, yaitu menyisipkan tabel otoritas ke dalam dokumen. Kemudian update table, yaitu memperbarui tabel untuk mencakup semua kutipan dokumen. Next, untuk my links, yang pertama adalah create. Di situ ada envelopes, membuat dan mencetak kop surat tunggal. Pada kop dapat ditulis alamat tujuan. Kemudian ada label, yaitu untuk membuat dan mencetak label tunggal. Start, kemudian ada start mail merger. Di situ ada start mail merger, itu membuat mencetak dokumen dalam bentuk surat proposal berbentuk email maupun kop surat yang akan dibagikan kepada pelanggan atau customer. Kemudian ada select recipients, yaitu untuk menentukan dokumen yang digunakan. Biasanya berisi data teks dan grafik dari beberapa versi dokumen sebelumnya yang telah di merger, meliputi nama dan alamat pelanggan. Kemudian ada edit text recipient list, yaitu mengkoneksikan dokumen ke sumber data yang berisi daftar nama dan alamat resipien surat proposal, lalu mengedit daftar informasi customer dengan menambahkan atau mengurangi daftar nama. Kemudian ada write and insert field. Di situ ada highlight field, address box, line insert field, rules, mark field, dan update label. Di situ highlight mark field, yaitu menambahkan placeholder file nama my merger pada dokumen yang berisi informasi data file yang menyusun daftar nama pada alamat customer. Kemudian ada address block, yaitu menyertakan bentuk penulisan alamat kop surat proposal. Printing line, yaitu untuk membuat pembukaan surat berbentuk sama berbentuk sama pada semua surat yang akan ditunjukkan pada semua customer. Kemudian insert marker field, yaitu untuk membuat label surat yang berisikan nama dan alamat customer. Kemudian rule, membuat aturan yang mengatur penggabungan surat. Kemudian mark field, yaitu mencocokkan sumber data dengan kop surat proposal yang telah dibuat, menyesuaikan area. Kemudian update label, yaitu untuk memperbaharui label. Kemudian preview result, yaitu digunakan untuk mengenai kesalahan atau error yang terjadi saat pembuatan surat. Kemudian find recipient, yaitu untuk menemukan penerima, itu untuk menemukan data dan menampilkan data spesifik yang telah tersimpan di daftar penerima dengan mencari teksnya. Kemudian auto check for error, itu khusus digunakan untuk mengenai kesalahan error yang terjadi saat proses penggabungan surat. Kamu juga diberi pilihan untuk memperkirakan error yang akan terjadi di penggabungan. Kemudian finish dan merge, akhir dan penggabungan. Menyelesaikan penggabungan surat, kamu juga bisa membuat dokumen yang lain untuk menyalin surat tersebut, mengirim semuanya secara langsung ke printer atau mengirim semuanya melalui email atau melalui surat elektronik. Kemudian di review, di situ ada proofing. Di bagian proofing ada spelling and grammar, yaitu untuk mengecek ketepatan ejaan teks.
Kemudian reset, yaitu untuk menampilkan kotak dialog kamus atau referensi. Kemudian thesaurus, yaitu untuk menampilkan pilihan teks pada saat ada kata yang terpilih. Kemudian translate, yaitu untuk menerjemahkan teks. Kemudian translation screen tip untuk mengartikan screen tip yang diterjemahkan. Kemudian set language, yaitu untuk mengatur bahasa yang digunakan untuk menerima ejaan grammar pada teks yang dipilih. Next, yaitu untuk word count, yaitu untuk mengetahui jumlah kata atau karakter para kata atau karakter paragraf dalam dokumen. Kemudian comment, yaitu menambahkan komentar pada sel. Kemudian delete untuk menghapus komentar pada sel. Kemudian previous untuk melihat komentar sebelumnya, dan next untuk melihat komentar selanjutnya. Kemudian ada tracking, di situ ada track change, yaitu untuk melacak semua perubahan yang dibuat di dokumen. Kemudian balance, yaitu memilih cara untuk menunjukkan revisi dokumen tersebut. Kemudian final showing markup, untuk mengatur tampilan pada dokumen. Untuk show markup, yaitu untuk menunjukkan macam-macam revisi untuk ditampilkan ke dokumen. Kemudian reviewing page, yaitu untuk menampilkan revisi di tampilan depan dokumen. Untuk change, di situ ada accept, reject, reverse, dan next. Untuk accept, yaitu untuk menerima perubahan, termaksud memindahkan perubahan proposal baru. Yaitu untuk reject sendiri, yaitu untuk menolak memindahkan perubahan proposal baru. Previous, yaitu untuk mengarahkan revisi sebelumnya di dalam dokumen. Yaitu untuk next, yaitu untuk mengarahkan revisi selanjutnya ke dalam dokumen. Kemudian compare, yaitu membandingkan atau menggabungkan beberapa versi dokumen. Kemudian show source dokumen, yaitu menunjukkan sumber dokumen untuk ditampilkan. Kemudian yang terakhir yaitu protect dokumen, yaitu membantu orang bagaimana dapat mengakses dalam sebuah dokumen. Dan yang terakhir di view, di situ ada dokumen view. Ada di dokumen view, di dalamnya ada print layout, full screen reading, ada web layout, outline, dan draft. Print layout, yaitu menampilkan dokumen dalam layout. Full screen reading untuk menampilkan satu dokumen penuh. Kemudian web layout, yaitu untuk menampilkan dokumen layout web. Kemudian outline, yaitu untuk menampilkan struktur dokumen. Dan draft untuk memberikan tampilan yang berkelanjutan, menggabungkan seluruh halaman seperti satu gulungan. Tiap halaman dipisahkan oleh garis titik-titik. Kemudian show atau hide, yaitu di situ ada ruler memunculkan master dokumen. Grid line untuk menampilkan tanda garis pada lembar kerja. Kemudian message bar, yaitu menampilkan olah pesan. Kemudian dokumen mat untuk memunculkan bagian dari sub bagian dari dokumen pada jendela tersendiri. Kemudian ada thumbnail, yaitu untuk menampilkan bar thumbnails di samping ya. Kemudian selanjutnya yaitu untuk bagian zoom. Di zoom di situ ada zoom 100%, yaitu menambahkan untuk penampilan dokumen Word 100% untuk memperbesar
dokumen ke 100% dari ukuran normal. Misalkan ukuran normalnya berapa nih, 80, kita besarin lagi menjadi 100%. Kemudian untuk one page, untuk menampilkan satu halaman, jadi cukup satu halaman kita bisa tampilkan, atau two page untuk menampilkan 2 halaman. Page width itu memperbesar dokumen sehingga lebarnya yang berasal dari halaman. Kemudian di situ ada window, ada new window, ada menampilkan dokumen yang sama di jendela yang baru. Kemudian rank all yaitu untuk mengatur jendela dari dokumen. Kemudian split, membagikan dokumen menjadi beberapa bagian. Kemudian untuk view side by side yaitu untuk menampilkan 2 dokumen dari sisi ke sisi sehingga kita dapat membandingkan isi dokumen tersebut. Untuk synchronous scrolling yaitu menjadikan naskah dari 2 dokumen menjadi 1 naskah. Reset window position yaitu untuk mereset posisi jendela dari dokumen dan membandingkan sisi ke sisi sehingga kita dapat membagi menjadi 2 layar yang sama. Sedangkan switch window yaitu untuk mengalihkan sebuah bermacam-macam termasuk membuka jendela. Dan yang terakhir macros yaitu untuk merekam sebuah makro atau menerima pengaturan makro lainnya. Nah, itu dia sedikit penjelasan tentang fungsi-fungsi yang ada di Microsoft Word. Mungkin ada beberapa yang kurang paham. Kita di sini sama-sama belajar. Kita coba memahami satu persatu supaya kita nanti ketika membuat dokumen yang kita kerjakan, kita tidak terlalu sulit untuk beradaptasi ya. Jadi kerjaannya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, untuk yang kurang jelas, kita bisa adakan sesi tanya jawab di grup yang kita buat di kelas kita. Karena kita awali pelajaran kali ini dengan bacaan basmalah, kita akhiri juga dengan berdoa yaitu dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, bisa berguna bagi kita semua dan membawa berkah kita semua. Tetap semangat, selamat belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.